Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kami sungguh bersuka cita saat ini boleh menjumpai saudara semua dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya selama seminggu ini kita sudah merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saat ini kami mengundang untuk setiap kita datang kepada Tuhan untuk mengucapkan syukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Mari satu hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami senantiasa ada dalam lindungan-Mu. Kami senantiasa ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Dan ketika kami ada dalam genggaman-Mu, dalam rangkulan-Mu, kami yakin dan percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami di tempat ini bersama dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mau satu hati, kami mau menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian kami, melalui tepuk tangan kami, melalui nyanyian sorak-sorai kami. Dan sungguh Tuhan, biar Tuhan disenangkan atas semuanya itu. Terlebih Tuhan disenangkan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin, haleluya. Mari kita katakan Tuhan yang terbesar dan termulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar dan mulia. Amin. Biarlah semua memuji-Mu Tuhan.
Segala pujian hanya bagi-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu mulia dalam kehidupan kami. Tiada pribadi yang lebih mengasihi kami selain Engkau. Hanya kasih-Mu Tuhan. Tiada yang lebih besar. Engkau membuat kami berharga. Karena Kau telah tebus kami, melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan-Mu, terima kasih Tuhan. Sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dengan segenap hati kami mengatakan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat. Cinta-Mu tulus untuk kami, Seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan
Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, di dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau ada. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat buat kami semua. Biar pengurapan Tuhan, lawatan Tuhan boleh kami terima dengan hati yang terbuka. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang menjumpai kembali. Kiranya damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan senantiasa berlimpah-limpah atas kita semua. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul pencobaan. Kalau hari-hari ini banyak orang sedang mengalami banyak digoncangkan, baik perusahaan besar, perusahaan kecil, sampai UMKM semuanya lagi goncang. Dan ini dikarenakan ada krisis global. Semua merasakan imbasnya, bahkan membuat kehidupan kita menjadi tidak lebih mudah. Banyak keluarga menjerit karena tekanan hidup yang semakin berat dan perang yang sampai hari ini belum selesai, membuat mau tidak mau pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM. Dan ini membuat harga-harga juga yang lain menjadi semakin naik. Efeknya tentu membuat daya beli semakin menurun, perekonomian semakin seret. Dan ini bukan cuma dialami oleh anak-anak Tuhan, tetapi juga oleh orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Semua sedang digoncangkan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan apa yang bisa kita pegang, yang kita bisa andalkan dalam situasi seperti ini, selain daripada Tuhan. Langit dan bumi pasti berlalu, tetapi firman Tuhanlah yang tinggal tetap. Oleh karena itu kita mau mendengarkan dua pesan Tuhan dalam menghadapi situasi seperti ini. Yang pertama Bapak Ibu, bertekun. Dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Apa yang kita sebut sebagai kesulitan, pergumulan, masalah, pencobaan, semua itu terjadi atas seizin Tuhan. Kita percaya semua itu merupakan ujian iman, ujian yang membawa kita untuk ke next level, masuk ke level berikutnya, ke tahap yang berikutnya. Tentu Bapak Ibu pernah mendengar tentang Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Tingginya itu mencapai 8.848 meter di atas permukaan laut. Begitu tingginya sampai puncaknya itu senantiasa dipenuhi dengan salju. Udaranya sangat dingin, udaranya juga tipis, dan nggak sembarang orang bisa naik ke situ. Kalau kita tidak terbiasa, kita bisa kehabisan oksigen di atas sana. Membuat sakit kepala yang hebat, juga kita akan kesulitan untuk bergerak. Tidak bisa berpikir dengan jernih, bahkan bisa mati. Harus ada penyesuaian dulu. Kita harus latihan dulu dari yang ringan. Mungkin dimulai dengan naik gunung yang lebih rendah dulu. 1-2 gunung kita lalui, terus latihan makin lama makin tinggi sehingga akhirnya bisa ke Gunung Everest itu. Kuncinya adalah ketekunan. Demikian juga dengan kerohanian kita. Tuhan ingin tentu kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat. Pondasi iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan Tuhan memakai situasi keadaan yang sulit untuk membawa kita semakin naik. Level demi level, ujian demi ujian, pencobaan demi pencobaan.
pergumulan demi pergumulan harus kita lewati dengan tekun. Kita terus memandang kepada Tuhan dan bukan kepada kesusahan atau kesulitan yang kita hadapi. Ketekunan memerlukan dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, waktu dan kesabaran. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ketekunan tidak bisa lepas dari yang namanya waktu dan kesabaran. Kita bisa dibilang tekun kalau kita melakukan apapun yang kita kerjakan itu dari waktu ke waktu dengan penuh kesabaran. Dalam Yakobus 1 ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan ingin ketekunan kita itu menghasilkan buah yang matang, perfect work, mencapai titik yang utuh dan sempurna. Dan ini hanya bisa dihasilkan dari proses yang panjang dan lama. Bahkan mungkin menjadi pengalaman seumur hidup kita. Tentu Bapak Ibu ingat bagaimana Ayub hidupnya itu mengalami pencobaan yang begitu berat. Semua anaknya mati, dia mengalami kebangkrutan dalam 1 hari. Dia menderita sakit yang sangat parah, disalah mengerti oleh sahabat-sahabatnya, bahkan oleh istrinya juga. Ayub mengalami kehancuran secara finansial, secara fisik maupun secara mental. Imannya benar-benar digoncangkan. Namun, Ayub tetap bertekun dalam kesalehannya. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Walaupun Ayub harus babak belur dihajar pencobaan dan penderitaan yang begitu berat, semua itu membuat ketekunannya itu menjadi matang, mencapai titik yang utuh dan sempurna di mata Tuhan. Pada akhirnya Tuhan memulihkan kembali keadaan Ayub dan memberinya kekayaan 2 kali lipat dari yang semula. Ketekunan tidak mungkin diperoleh dengan cara instan, dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tidak mungkin. Dan ketekunan memerlukan hal yang kedua adalah disiplin dan kegigihan. Melakukan sesuatu secara disiplin dan konsisten itu akan membentuk jadi kebiasaan buat kita. Dan kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan rajin, ulet, dan gigih, tentu apapun yang kita lakukan itu pasti akan berkembang, akan semakin maju, semakin bertumbuh. Ketekunan mendorong kita untuk melampaui batas kemampuan kita saat ini. Kita didorong untuk maju selangkah, maju lagi selangkah lagi. Sampai tanpa terasa kita udah maju beberapa langkah. Mungkin ada saatnya kita merasa lelah dan jenuh, tapi kedisiplinan kita, kegigihan kita itu akan mendorong kita untuk tetap tekun dan pantang menyerah. Dan mungkin juga kita pernah melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan, tapi melalui kesalahan dan kegagalan itu justru kita belajar untuk menjadi cakap dalam mengatasi setiap tantangan, pergumulan maupun masalah. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ketekunan membuat kita mau untuk bangkit lagi, mau belajar, mau berjuang untuk menjadi lebih baik. Pencobaan, kesusahan, kesulitan, semuanya itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki, bukan untuk menghancurkan kita.
dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau kita menengok ke belakang, kehidupan yang telah kita lalui, segala pergumulan yang telah kita lewati, kita akan terheran-heran. Kita akan kagum bagaimana tangan Tuhan menopang kita, menolong kita. Step by step, langkah demi langkah, Tuhan bimbing kita hingga kita ada pada saat ini. Dan sama seperti kalau kita naik gunung, Tuhan itu bagaikan pemandu bagi kita yang membimbing kita untuk melewati pos 1, pos 2, pos 3 sampai kita mencapai ke puncak gunungnya. Dan kalau hari-hari ke depan mungkin akan lebih sulit, lebih sukar, ingat ada kekuatan tangan Tuhan yang selalu menopang kita, yang memampukan kita untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Dia selalu menyertai dan menolong kita. Dan pesan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bertahan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jelas Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Tapi syaratnya kita harus tahan uji di dalam pencobaan. Bertahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menanggung, memikul, sabar dalam menghadapi keadaan yang sulit atau yang menyakitkan dalam kurun waktu yang lama. Keadaan global saat ini sedang tidak baik-baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan terdesak bahkan didorong untuk memakai cara-cara dunia. Tentu cara-cara itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, bertentangan dengan cara-caranya Tuhan. Misalnya, dunia itu memakai cara-cara yang kejam, sering melanggar aturan, sedangkan Tuhan ingin kita itu penuh kasih dan hidup tertib. Dunia mengajarkan untuk mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan bagi diri kita sendiri. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Bahkan mengajar kita untuk bermurah hati, untuk berbagi, untuk memberi. Kalau dunia mengajarkan kita untuk mementingkan diri sendiri, mengutamakan diri sendiri, Tuhan mengajar kita untuk memiliki belas kasihan, untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga. Dunia mendorong kita untuk memakai cara-cara yang curang, yang bahkan mungkin merugikan orang lain. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk hidup benar, hidup jujur, punya integritas. Dalam hal-hal seperti inilah kita harus tahan uji, supaya iman kita tidak tergerus oleh keadaan zaman yang semakin jahat. Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kita akan ikut goncang kalau tidak mengandalkan Tuhan. Dan kita akan kehilangan harapan kalau kita tidak memandang kepada Tuhan. Dan iman kita pun akan bergeser kalau kita tidak berpegang teguh pada firman Tuhan. Jadi apapun keadaan yang saat ini kita alami, seberat apapun kondisinya, kita bertahan Bapak Ibu. Jangan goyah.
kita punya Tuhan yang menjamin kehidupan kita, yang akan memelihara hidup kita setiap hari. Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan berjanji untuk menyertai kita saat kita harus menyeberangi air atau melewati sungai, saat kita berjalan melalui api. Tuhan berjanji untuk menyertai kita, betul. Tapi siapa yang lewati air dan api itu? Kita. Kita yang harus berjalan melewati air itu. Tuhan menyertai. Kita yang harus melewati api. Tuhan menyertai kita. Jadi kalau kita melewati air, sungai yang deras, kita rasakan dinginnya air, belum airnya mungkin dalam, membuat kita hampir tenggelam, hampir hanyut. Jangan panik, ada Tuhan beserta kita. Dia yang akan menolong kita sehingga kita tidak dihanyutkan. Dan ketika kita harus melewati api, kita merasakan panasnya yang membara, apinya yang besar yang menakutkan, asapnya mungkin yang mencekik kita. Jangan takut, ada Tuhan menyertai kita. Dialah yang akan melindungi kita sehingga api tidak akan membakar ataupun menghanguskan kita. Semua pergumulan, pencobaan, kesukaran harus kita lalui supaya kita tahan uji dan menjadi nyata siapa yang mengandalkan Tuhan dan siapa yang tidak. Pada akhirnya, kalau kita tekun, kalau kita bertahan, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kau tahu apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Setiap permasalahan, pergumulan, pencobaan yang kami hadapi, Engkau tahu Tuhan. Dan Kau izinkan semuanya itu untuk kami ujian iman, supaya kami belajar bertekun dan bertahan di dalam menghadapinya. Supaya kami boleh naik ke level yang berikutnya. Semakin dewasa, semakin mengandalkan Engkau. Dan kami juga boleh mengalami pertolongan Tuhan di dalam melewati api maupun air. Tuhan, Engkaulah yang menjadi sandaran kami. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami untuk menanggung segala sesuatunya dengan tekun dan sabar. Kami percaya Roh Kudus akan terus membimbing kami langkah demi langkah untuk melewati semuanya ini, sehingga kami boleh menjadi pemenang di dalam Engkau dan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu ini boleh tertanam dalam hidup kami, boleh menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kami tidak hilang harapan, kami tidak menyerah di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatunya. Engkau yang menyediakan segala yang kami perlukan. Engkau yang menolong dan menopang setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam segala perkara, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati dan mencukupi segala yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau memberkati bangsa kami Indonesia. Biar bangsa ini Tuhan boleh mengalami Tuhan lebih lagi. Mengalami pemulihan yang dari Tuhan di segala bidang. Tuhan berkati pemerintah yang ada untuk menjadi berkat bagi seluruh rakyat, mendatangkan damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bagi gereja-Mu, Gereja Betel Indonesia, Tuhan berkati dimanapun gereja-Mu berada, biar menjadi terang, menjadi garam, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan dan mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami berpisah, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kepada Tuhan.
Terimalah kasih karunia, anugerah, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, kekuatan, dan kemenangan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat ini, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.